Baik, Mem. Sebentar, Mem. Rupanya ada error sedikit Kak Oki. Mohon bersabar ya. Ya, nggak apa-apa. Santai saja. Kalau kegiatan online seperti ini ya Kak, sabar-sabarnya banyak. Iya, suka kadang ada error gitu. Oke, baik. Berarti Kak Umi menunggu aba-aba dari tim live YouTube ya? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Vlog Ghost to School 2022 yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir bersama kami di sini. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Jepara, Ibu Ngaripah. Yang kami hormati Pembina Jurnalistik Online Semansara.com, Ibu Nino Sumianingrum. Yang kami hormati Kakak Oki Ayu Permata selaku Gestar Vlog Ghost to School 2022. Yang kami sayangi seluruh panitia Vlog Ghost to School 2022 serta segenap peserta yang berbahagia, baik yang berada di Zoom atau yang sedang menyimak siaran langsung di YouTube Info Semansara. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga mereka bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Peserta yang berbahagia, perkenalkan, saya Umi Nur Habibah akan memandu kegiatan Vlog Ghost to School 2022 pagi ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian laporan panitia Vlog Ghost to School 2022. Yang ketiga, sambutan pembina jurnalistik online semansara.com. Yang keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jepara. Kemudian sharing Vlog Ghost to School oleh Kakak Oki Ayu Permata. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, foto bersama. Dan yang kedelapan, penutup. Baik, teman-teman yang berbahagia,
dan segenap hadirin, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam dapat menyesuaikan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan panitia vlog Goes to School oleh Saudara Najwa Afifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Najwa Afifah. Berikutnya, sambutan oleh pembina jurnalistik online Ibu Nino Ei Sumianingrum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Oki, terima kasih kami ucapkan atas kedatangannya. Mohon maaf, ada noise ya. Oke. Baik, saya di sini mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir. Mohon maaf Kak Oki, beliau menitipkan salam karena sedang kurang enak badan. Terima kasih kepada Kak Oki yang sudah berkenan untuk hadir dan meluangkan waktu dan mengganggu hari minggunya yang biasanya mungkin diisi dengan untuk healing ya. Tapi sekarang hadir di sini bersama kami untuk berbagi dan memberikan motivasi ya kepada ekstrakurikuler jurnalistik online semansara.com. Perlu Kak Oki ketahui untuk vlog Goes to School ini merupakan acara yang kami adakan setiap tahun sejak tahun berapa ya saya lupa ya, dan menghadirkan, kalau dulu namanya blog Goes to School karena dulu masih musim blog ya, masih musim menulis seperti itu. Kalau akhir-akhir ini memang yang disasar oleh kakak-kakak yang di ekstra jurnalistik online ini memang yang ada di Instagram, kemudian yang ada di YouTube, seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal untuk kakak-kakak yang ada di ekstra dan untuk seluruh anak-anak yang menyimak ya di YouTube maupun yang ada di Zoom. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini jauh-jauh hari, dan terima kasih juga kepada sekolah yang selalu mendukung kegiatan dari ekstrakurikuler jurnalistik online. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Saya Nino Ei Sumianingrum, saya pembina dari jurnalistik online semansara.com. Terima kasih banyak dan waktu saya kembalikan kepada Kak Umi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nino. Karena Ibu Ngaripa selaku Kepala SMA Negeri 1 Jepara berhalangan hadir, maka kita akan langsung ke susunan acara selanjutnya, yaitu acara yang sudah ditunggu-tunggu. Nungguin siapa, ayo. Baik, langsung saja mari kita sambut dengan meriah Kak Oki Ayu Permata. Halo teman-teman. Suaraku kedengaran jelas ya? Jelas Kak, jelas. Oke. Nanti kalau misal ada sinyal yang terputus nanti mungkin bisa dikasih tahu ya. Soalnya takutnya ngomong terus habis itu nanti tiba-tiba internetnya putus-putus gitu. Boleh. Oke. Sehat-sehat ya Kak. Kesibukannya sekarang apa Kak? Alhamdulillah sehat. Ini kesibukannya sebenarnya barusan wisuda sih kemarin. Jadi sekarang lagi mau daftar S2
sambil nunggu juga ada beberapa kegiatan kayak membangun bisnis, terus juga bikin konten juga gitu. Sama ya nyiapin beasiswa S2 yang lain gitu. Oke. Jadi teman-teman, Kak Oki ini CEO Hangul Master. Apa itu? Nanti kita cari tahu sama-sama. Oh iya, jangan ragu untuk bertanya dengan mengetikkan di kolom chat, di Zoom maupun di YouTube. Mari kita simak sama-sama. Kak Oki, the scene is yours. Oke, makasih ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada SMA 1 Jepara yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing-sharing. Terima kasih juga kepada Ibu Ninok ya yang udah datang di sini hadir sama teman-teman juga yang lain. Ini mau izin share screen ya. Bentar. 46 menit, 45 detik. Demi apa sih ada spons ajaib cuma 9 ribuan? Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, ini kayaknya suaranya agak itu ya, agak ada jeda, tapi kalau misal jelas sih nggak apa-apa. Nah, sebelumnya mau izin dulu ngomongnya nanti pakai aku, kalian, kamu gitu ya, karena ini kan teman-teman apa dari SMA gitu, jadi biar kita akrab gitu, jadi aku bakalan ngomongnya aku gitu ya. Oke, kalau gitu aku present dulu. Oke, jadi aku mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di minggu pagi ini aku bakalan cerita tentang my career journey. Jadi ya perjalanan aku. Sebenarnya perjalanannya nggak yang apa ya hebat-hebat banget, tapi ya nggak apa-apa aku ceritain aja. Jadi mungkin pertama perkenalan dulu. Mungkin ada dari kalian yang belum kenal, jadi perkenalkan nama aku Oki Ayu Permata, biasa dipanggil Oki. Nah ini aku sebenarnya itu dari mahasiswi IPB Sekolah Bisnis angkatan 2017, jadi ini udah wisuda. Dan itu aku nulis di sini ada 2 kampus, itu sebenarnya 2 kampus dari aku exchange atau pertukaran pelajar. Jadi aku sempat pertukaran pelajar ke Korea nih di Chonnam National University. Ini aku singkat CNU di Business Administration. Nah, terus juga aku pernah exchange ke Jerman. Jadi namanya itu nama universitasnya yang Jermannya itu adalah Hochschule Bremen. Nama yang bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu City University Applied Science kalau nggak salah. Nah, karena namanya agak panjang gitu ya. Jadi lebih sering aku nyebutnya yang ini, yang Hochschule Bremen. Nah, terus di sini di international business. Jadi masih sama-sama bisnis gitu juga sih. Kalau untuk exchange-nya ini aku 1 semester, yang ini juga 1 semester. Nah, umur aku sekarang 22 tahun. Mei tahun ini nanti akan 23. Jadi sekarang masih 22. Terus ini aku lagi bisnis kursus bahasa Korea, namanya Hangul Master ya. Jadi aku ya founder juga ya CEO juga. Kemarin tuh sempat ada tim gitu, tim yang kayak part time untuk bantu aku bikin konten di Instagram dan desain kayak gitu. Nah tapi sekarang karena ada beberapa hal gitu ya, jadinya sekarang aku sendiri lagi. Tapi ya nggak apa-apa, bisnisnya masih tetap jalan. Nah, terus juga aku content creator. Awalnya itu aku bikinnya YouTube sih. Nah, dari YouTube itu jadinya merambah ke Instagram juga. Cuman Instagram nggak terlalu aktif sih. Kemarin aktifnya tuh pas lagi di Korea aja itu aktif Instagramnya. Terus sama TikTok juga. Nah, jadi lanjut. Nah, ini mungkin kayak sekilas perjalanan aku sampai sekarang gitu ya. Mungkin ya kita cerita-cerita aja lah ya. Mungkin nanti semoga ada sesuatu yang bisa teman-teman petik dari perjalanan aku. Jadi yang pertama itu masuk IPB. Jadi gimana ceritanya aku bisa masuk IPB. Terus habis itu cerita volunteer atau apa?
bahasa Indonesia volunteer apa ya, pokoknya melakukan pekerjaan di Sri Lanka yang kayak nggak dibayar gitu ya. Aku lupa nama istilahnya. Volunteer ke Sri Lanka. Habis itu, oh ya ini cuman 6 minggu. Jadi programnya itu dari ISEC. ISEC itu adalah organisasi yang ada di kampus. Jadi biasanya kalau kampus-kampus itu ada organisasi ISEC. Tapi aku nggak tahu sih apakah di semua kampus, cuman banyak kampus yang ada organisasi ISEC. Dan itu organisasinya kayak yang menerima bule-bule juga, terus yang ngeberangkatin anak-anak yang kuliah itu ke luar juga gitu. Dan program volunteernya itu beragam sih, ada yang misal ngajar jadi guru gitu ya, ngajar guru di Thailand biasanya kalau ngajar jadi guru, jadi kayak agak di pedalaman gitu. Karena emang ceritanya volunteer, karena kita kayak give back gitu. Nah terus ada juga yang misal aku kemarin di Sri Lanka itu programnya kayak ada hubungannya sama flora dan fauna gitu lah. Sebenarnya nggak terlalu nyambung sama jurusan aku gitu ya, itu random banget. Terus habis itu aku juga ini exchange, jadi exchange ke Jerman yang 1 semester atau ya kurang lebih 5-6 bulan. Habis itu aku exchange ke Korea, ini juga 1 semester. Nah ini juga aku bakal ngomongin tentang bisnis Hangul Master. Jadi sebenarnya bisnis Hangul Master ini aku mulai setelah exchange ke Jerman sih. Cuman kayak baru bener-bener kayak apa ya? Aku seriusin itu setelah habis exchange dari Korea. Nah terus habis itu ini aku lagi daftar untuk beasiswa S2 di Korea. Minta doanya ya teman-teman ada di sini semua gitu ya. Amin, semoga bisa S2 di Korea. Oke. Nah, jadi mungkin ini cerita masuk ke IPB gitu ya. Jadi aku masuk ke IPB itu jalur SNMPTN, jadi tahun 2017. Terus kenapa sih aku masuk ke sekolah bisnis ini? Sebenarnya ceritanya agak kayak dadakan gitu. Aku tuh dulu pas SMA tuh tipe orang yang nggak terlalu kayak apa ya, notice gitu loh, kuliah ini tuh sama kuliah ini tuh bedanya apa, terus kayak kuliah ini tuh jurusan itu ada apa aja, itu aku nggak terlalu kayak cari tahu gitu. Aku baru cari tahu kayak pas di terakhir-terakhir kayak kelas 3. Jadi kelas 3 itu baru kayak aku cari, oh aku mau kemana ya gitu. Jadi kalau dari dulu suka ditanyain pengen masuk jurusan apa, itu aku selalu kayak jawabnya itu ganti-ganti gitu. Karena emang aku nggak tahu mau kemana sebenarnya. Jadi aku ketemu sama apa ya, passion aku di bisnis itu bener-bener nggak terduga banget. Jadi ini kan yang nomor 1 ya, jadi awalnya nggak tahu mau daftar kemana. Terus aku kan orangnya suka baca buku ya, dulu tuh baca bukunya ya novel-novel gitulah, cuman nggak sering. Nah terus habis itu pas aku ke Gramedia itu aku kayak random banget nih ngambil buku Meridiana. Jadi waktu itu filmnya belum ada, jadi masih sih ya Meridiana bukunya itu ada di depan di bestseller kayak gitulah. Jadi aku ambil nih yang buku yang Mimpi $1 juta. Nah terus habis itu pas aku baca kayak aku tertarik banget nih karena dia kan ceritanya di situ kayak bisnis gitu ya. Sebenarnya bukan bisnis sih, awalnya itu jadi kayak semacam sales gitu. Terus habis itu akhirnya dia bangun bisnis. Nah dari sini tuh kayak aku tertarik nih untuk jadi entrepreneur kan. Terus habis itu aku lanjutin ke buku yang selanjutnya ini. Jadi ini tuh kayak sebenarnya lanjutannya gitu, tapi nggak kayak lanjutan. Jadi kalau misal yang buku yang ini itu lebih ke ceritanya dia pas perjuangan tahun 1998 ketika krisis moneter, kan akhirnya dia pergi ke Singapura. Nah di situ lebih ke cerita dia struggling selama kuliah, gimana cara cari uang dan sekolahnya gimana gitu. Lebih ke kehidupan di kuliahnya. Nah terus kalau yang di sini tuh lebih ke kehidupannya setelah kuliah. Jadi kuliahnya nggak terlalu diceritain banyak, langsung ke perjuangan dia kayak untuk menjadi sukses apa ya yang dia mau waktu itu gitu. Nah, gitu. Nah terus akhirnya yaudah nih aku bener-bener kayak oh aku tertarik nih jadi entrepreneur. Nah itu bertepatan banget ada presentasi. Jadi ada kakak tingkat aku yang dia itu dari sekolah bisnis dan sekolah bisnisnya IPB juga, itu datang kan pada promosi juga tuh, yang lain-lainnya juga pada promosi. Nah ini tuh pas banget ada 2 orang ya, jadi yang udah keterima di sekolah bisnis IPB. Jadi sekolah bisnis IPB itu sebenarnya baru banget. Jadi pas aku masuk itu aku tuh masih
jadi angkatan yang ketiga. Ya, angkatan yang ketiga. Jadi sebenarnya sekolah bisnisnya IPB itu S2 sama S3-nya itu udah lama banget gitu, udah kayak keren lah istilahnya. Tapi yang S1-nya itu baru banget tahun, berarti kalau 2017 itu ketiga, 2015 ya berarti. 2015 itu baru buka, dan itu angkatan pertama. Jadinya kayak menurut aku karena masih baru, jadi pasti orang-orang belum banyak yang tahu dong, jadi masuknya itu lebih gampang gitu. Jadi aku tuh orangnya tuh selalu mencari kesempatan yang apa ya, menurut aku tuh bagus, tapi tuh dengan sedikit effort gitu, jadi nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga. Jadi ya udah kan datang tuh yang dari sekolah bisnis, dari sekolah bisnis PB, aku tanya-tanya ke kakaknya tuh kayak gimana sih ini kuliahnya, ada apa aja, lala lili gitu kan. Terus habis itu oh kayaknya bagus nih, akhirnya aku daftarin itu buat SNMPTN aku. Dan itu SNMPTN aku itu SNMPTN itu ngisi berapa ya? Pokoknya itu aku cuma ngisi satu. Itu kayak aku nggak tahu kenapa aku tuh tipe orang yang kayak kalau aku maunya ini ya ini gitu. Aku nggak mau yang lain. Dan bener-bener waktu itu aku kayak nggak kepikiran buat daftar di tempat yang lain lagi gitu selain di sekolah bisnis IPB gitu. Nah mungkin aku mikirnya karena kayak IPB itu kan universitas yang open sama IPA ya, anak-anak IPA. Nah aku dari IPA, tapi aku maunya bisnis yang itu IPS gitu kan. Nah jadi kalau misal aku masuknya ke ITB ya, ITB itu kan juga ada tuh sekolah bisnis manajemen. Nah tapi dia lebih menerima yang anak-anak IPS. Nah daripada kayak aku ngambil terus kayaknya mereka juga nggak tertarik sama aku gitu ya. Jadi akhirnya aku masuk ke yang IPB. Alhamdulillahnya keterima jalur SNMPTN. Nah ini jadi ya udahlah masuk gitu ya. Kalau misal di IPB itu 1 tahunnya itu kita belajar pelajaran SMA. Jadi kayak seolah-olah kelas 13 gitulah. Jadi 4 tahun, 1 tahunnya belajar ke SMA ya. Biasa sih maksudnya kayak ada matematikanya itu diganti jadi apa ya? Aku lupa, pokoknya matematikanya itu jadi statistika atau apa? Bukan statistika sih kayaknya. Ya pokoknya ada semacam matematika, terus habis itu juga ada kimia, biologi, ada pelajaran agama juga gitu. Terus kayak pokoknya bener-bener kayak SMA kelas 13 gitulah. Nah, makanya di sini tuh yang bikin susah anak-anak IPS buat masuk IPB adalah karena di situ ada fisika, kimia, biologi. Kalau misal mereka SMA-nya di IPS, ya masuk ke IPB-nya bisa susah dong pas di tahun pertama karena bingung mau, kan nggak pernah belajar IPA, gimana mau ngerjain IPA gitu. Jadi itu sih. Jadi pas 1 tahun itu aku nggak terlalu ikut banyak kegiatan sih sebenarnya. Itu aku ikutan UKM apa ya? Ini panahan itu random banget juga. Itu kayak ngelihat teman aku yang ikutan terus aku jadi ikutan. Jadi mungkin kalian ada yang belum tahu kalau di PB itu kan asrama ya. Asrama itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Tapi pokoknya kita asrama dan itu satu kamar itu 3 sampai 4 orang. Jadi pas aku tuh 4. Jadi biasanya 4 sih. Cuman kalau lagi kayak ada yang keluar atau gimana ya bisa bertiga atau berdua. Jadi aku berempat, kamarnya itu sempit. Tapi kayak di situ entah kenapa itu aku seneng gitu loh karena aku bisa kayak ketemu dengan teman-teman dari berbagai macam daerah. Kan itu aku kan dari Kediri ya, dari Pare Kediri Jawa Timur. Nah jadi ke Bogor itu kan jauh banget dan itu pasti ada kayak sedikit culture shock meskipun masih sama-sama Indonesia tapi kan kayak pasti bahasanya beda gitu. Terus juga ketika aku kemana-mana itu pasti kayak oh kamu orang Jawa ya soalnya kamu medok kayak gitu. Jadi kayak kelihatan banget aku tuh dari mana gitu. Nah awalnya itu juga bikin aku kayak agak insecure karena kayak emangnya kayak aku salah gitu ya medok gitu. tapi sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya jadi identitas. Awalnya mungkin aku insecure, sekarang malah aku kayak ya udah pede karena aku orang Jawa ya pasti medok dong. Kayak itu identitas aku gitu. Nah, jadi 1 tahun itu ya aku nggak terlalu kayak ikutin UKM aneh-aneh gitu. Terus habis itu aku kepikiran untuk volunteer. Ini ada volunteer ke Sri Lanka dari IASEC. Jadi ini tuh cara daftarnya itu melalui website IASEC. Nah ini sebenarnya berbayar sih. Jadi di website IASEC itu ada kayak berapa gitu ya. Tapi
semua tuh rata-rata kayak 3 juta, jadi aku mau ngasih tahu aja sekalian. Jadi 3 juta gitu, dan itu programnya itu 6 minggu. Jadi 6 minggu. Cuman karena ini volunteer dan apa ya, kayak bukan formal gitu, bukan kayak sekolah gitu kan. Jadinya itu fasilitas yang ada di sana itu nggak terlalu yang kayak diperhatikan banget gitu. Jadi kemarin itu pas aku volunteer di Sri Lanka itu dapat rumah yang kayak 2 tingkat, tapi itu di situ diisi kayak 10 orang. Itu tuh kayak sebenarnya nggak nyaman sih. Tapi kayak ya namanya juga lagi happy-happynya kayak bisa keluar negeri gitu ya, meskipun ke Sri Lanka yang sebenarnya Sri Lanka itu sama Indonesia itu masih bagus Indonesia gitu. Tapi dulu aku ngelihat temen aku kayak, oh kayaknya asik nih gitu ya, apa namanya, ke suatu tempat yang kayak nggak kebayang gitu. Jadi buat kalian nggak tahu Sri Lanka itu di mana, Sri Lanka itu ada di bawahnya India, jadi dia tuh kayak kecil banget gitu. Jadi orang-orangnya itu mirip sama orang-orang India, dan ya pokoknya fisiknya itu yang mirip sama orang India, cuman bahasanya itu agak beda. Nah di sini habis daftar dari ISEC, habis itu nanti ada interview, dan ini tergantung programnya. Kalau misal program yang mengajar tuh biasanya lebih serius gitu interviewnya daripada yang program konservasi kayak aku, konservasi flora dan fauna. Jadi aku tuh sempat daftar 3 kali karena emang aku kayak cari mana yang seret gitu. Yang pertama aku daftar yang mengajar di Thailand gitu. Jadi kalau mengajar di Thailand tuh ya interview itu bener-bener kayak ya kamu bisa nggak tinggal di kayak pedalaman gitu tanpa ini itu gitu. Terus habis itu kayak oh kamu ini kan muslim, di sana kamu bisa nggak kayak survive gitu, makanan halalnya carinya gimana gitu. Pokoknya bener-bener kayak ditanyain secara dalam gitu. Nah terus aku mikir kayak oh kayaknya aku nggak bisa deh ngajar gitu, soalnya takutnya aku nggak bisa nih ngasih apa ya the best gitu loh ke murid-muridnya, dan akunya sendiri juga kayak takut kagok gitu ya ke pedalaman gitu. Terus akhirnya udah nih aku ganti coba ke yang Cina. Jadi aku lupa yang programnya Cina itu apa, tapi terus habis itu aku juga nggak jadi. Terus akhirnya jadinya di Sri Lanka karena kayaknya kelihatan kayak have fun gitu ya. Jadinya aku pilih yang di Sri Lanka ini. Oh ya, jadi kalau interviewnya Sri Lanka itu bener-bener bentar banget, kayak 5 menit, dan orangnya itu yang interview kayak sambil, dulu kan belum zamannya Zoom ya, masih Skype. Itu kayak Skype-nya di HP dan dia tuh sambil jalan-jalan di rumah gitu loh, kayak muter-muter. Jadi kayak nggak serius gitu sih. Tapi programnya bagus kok, lumayan. Jadi ini tuh keadaannya itu pas aku volunteer ke Sri Lanka itu belum lancar bahasa Inggris. Jadi kayak secara teori dan secara kayak belajar itu aku bisa nih bahasa Inggris ya, tapi kan nggak pernah praktek tuh sama orang luar. Jadi bener-bener kayak pas nyampe itu kayak apa yang keluar dari mulut aku tuh nggak ada yang jelas gitu. Jadi aku sendiri kasihan banget sama mereka yang dengerin aku. Tapi karena di situ 6 minggu programnya dan satu rumah sama orang asing, jadi kayak ada yang dari Hong Kong, ada dari Cina, Austria, Polandia, Ceko, Belanda, Mesir, dan lain-lain. Jadinya tuh kayak yang awalnya tuh deg-degan gitu ya ngomong. Lama-lama tuh kayak ya udah bangun tiap hari kayak keluar kamar, morning, morning, kayak biasa banget gitu. Aku kayak nggak terlalu inget sekarang memorinya, cuman biasa banget kayak ya udah gitu. Kayak gitu. Jadi emang bisa karena terbiasa itu ya itu sangat-sangat efektif gitu. Terus ini juga aku mau cerita kejadian lucu pas di Sri Lanka. Jadi ini kan aku pergi ke Sri Lankanya itu nggak sendiri ya, maksudnya yang dari Indonesianya. Itu aku sama teman aku namanya itu Caca. Jadi kita sama orang Indonesia, cewek pakai hijab juga. Jadi kalau misal kayak mau sholat gitu-gitu kan kayak gampang tuh ada temennya juga. Nah ini kejadian lucunya itu pas semua orang itu pada keluar dan aku sama si Caca ini tuh lagi di rumah dan kita kayak mau foto-foto gitu lah ya, kayak di-upload di Instagram. Nah kita tuh nggak tahu kalau misal rumah di Sri Lanka itu tuh kayak kalau misal ketutup itu kekunci dari luar. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak pegang kuncinya kita nggak bisa masuk. Dan waktu itu pintunya kebuka, kuncinya di dalam, aku sama Tata keluar buat foto-foto, dan ternyata itu ada angin kenceng terus nutup kan. Terus habis itu keadaannya itu apa ya,
itu kalau nggak salah habis foto-foto HP kita itu ditaruh di dalam gitu. Jadi kita di luar nih kayak nggak pegang HP, terus kunci tapi tuh kuncinya di luar. Terus itu kayak bingung banget kan kita mau gimana, mau ngomong sama tetangga juga nggak ada yang kenal sama tetangga. Terus habis itu akhirnya teman aku si Caca ini punya ide, jadi dia tuh masukin tangannya ke jendela untuk ngambil telepon rumah. Jadi telepon rumah terus kayak langsung mencet apa sih biasanya kalau di telepon rumah itu kan ada yang kayak pencetan terakhir dipanggil gitu kan. Nah, terus akhirnya pencet yang terakhir dipanggil, terus sama dia telepon, terus bilang suruh apa namanya? Aku bilang aku kekunci, tolong sampaikan ke tim leader. Jadi di kalau apa program di ISEC itu ada yang namanya tim leader. Jadi tim leader aku yang ada di Sri Lanka gitu. Nah, tim leader ini tuh ya orang Sri Lanka gitu yang kayak ngasih tahu kita jadwalnya kita mau kemana, terus habis itu kayak kita harus ngapain gitu-gitu. Akhirnya ada deh jadi orang yang datang buat bukain. Itu lucu banget sih tadi. Jadi aku mau ngasih tahu foto-fotonya. Jadi ini pas kita ke Lipton Tea Factory, buat kalian yang mungkin tahu teh Lipton ya, itu dari Sri Lanka. Jadi kita ke apa kayak ke kebun tehnya sama ke yang tempat pabriknya gitu. Nah, jadi ini enggak semuanya satu rumah sih, tapi ya pokoknya ini semua. Dan yang Sri Lanka itu yang ini sama yang ini. Jadi yang ini tuh yang tim leader aku. Nah, terus ini presentasi project. Jadi presentasi projectnya itu di universitas yang ada di ibu kota. Jadi ibu kotanya kan Colombo. Cuman aku tinggalnya kemarin tuh di Negombo. Jadi Negombo ke Colombo itu naik bus kayak sekitar 1 jam gitu. Nah, jadi ini kayak gini. Terus coba kalian cari aku yang mana. Di situ aku kayak udah buluk. Terus habis itu panas gitu kan. Jadi tambah gosong. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada, ini Global Village. Jadi Global Village itu acara kayak kita sharing-sharing tentang kebudayaan kita gitu kan. Terus habis itu kita punya ide satu grup ini yang tinggal satu rumah. Jadi ini yang kita tinggal satu rumah. Tapi ini ada anak-anak yang belum datang juga. Jadi kita nyanyiin lagu Heal the World, tapi nyanyinya itu pakai bahasa masing-masing gitu. Jadi pas bagian aku sama si Caca ini, jadi kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ntar ganti ke dia pakai bahasa apa namanya Cina gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Asik sih di sini aku ketemu sama orang Indonesia yang lain yang juga di Sri Lanka tapi di program lain dan di kota lain gitu. Jadi kayak wah gitu bisa kayak say hi. Terus ini kan kita ada booth-booth gitu ya, kan ada meja-mejanya gitu. Nah, meja Indonesia sama meja Polandia itu sebelahan. Kalian tahu kan kalau Polandia itu benderanya kebalikan dari Indonesia. Dan itu orang Indonesia kan cukup banyak ya. Dan itu kayak tiap orang itu pasti bawa banyak banget gitu. Ada yang gantungan kunci lah, apalah gitu ya, jajan atau gimana. Nah, itu yang di Indonesia itu kayak penuh banget mejanya, sampai ramai banget orang-orang datang. Dan yang di Polandia itu kayak nggak ada apa-apa gitu di mejanya. Jadi kayak kalau dilihat tuh kontras banget. Cuman ya itu lucu. Dan seru juga sih ngelihat kalau orang Indonesia itu selalu apa ya, kayak seneng banget gitu loh bawa Indonesia keluar dan selalu kayak totalitas gitu. Kayak bendera Indonesia itu tiap orang tuh mesti ada yang bawa gitu. Jadi kayak naruhnya itu sampai banyak banget pokoknya. Terus ini ada, aku lupa ini sebenarnya di mana. Pokoknya kayak bonding time gitu. Jalan-jalan ya. Sebenarnya lingkungannya juga kurang lebih kayak di Indonesia gitu. Nah, terus lanjut. Jadi exchange ke Sri Lanka itu tuh pas aku tahun pertama mau tahun kedua. Jadi di pas hari liburnya. Jadi hari libur aku tuh kepotong untuk exchange itu. Jadi kayak aku nggak libur. Nah, terus habis itu aku ini exchange ke Jerman, tapi sebelumnya jadi semester 1, semester 2, habis itu exchange ke Sri Lanka, habis itu semester 3 sama 4 itu aku akhirnya masuk ke fakultas aku, yaitu di sekolah bisnis. Nah, 3, 4 kan aku belajar tuh. Nah, semester 5-nya itu aku exchange ke Jerman. Nah, jadi ini programnya itu dari dekan SBIPB, jadi aku nyebutnya sekolah bisnis itu SB ya. Jadi daftarnya melalui akademik. Dan ini sebenarnya karena dekan aku tuh pernah kuliah di Jerman dan sempat ditawarin jadi profesor di sana. Jadinya kayak masih ada hubungan yang kuat gitu sama Jermannya. Jadinya
waktu itu kayak ditawarin untuk exchange, sampai mau exchange gitu. Cuman ya tetap ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah di sini tuh intinya IPK bagus. Sebenarnya aku nggak terlalu inget berapa, tapi kayaknya mungkin di atas 3,2 ya, karena kan itu rata-rata 8. Pokoknya bagus gitu. Dan ini ada surat rekomendasi. Nah surat rekomendasinya sendiri juga dari dekan, jadi tinggal minta aja sih. Terus habis itu sama TOEFL ITP minimal 530. Nah ini sebenarnya tergantung sama univ. Cuman kemarin itu aku exchange-nya itu ya di yang namanya Hochschule Bremen itu. Dan itu dia mintanya minimal 530. Ada temen aku yang dia sampai ngambil TOEFL-nya itu 2 kali untuk bisa nyampe si 530 ini. Jadi TOEFL itu kan 500 ribuan ya. Jadi temen aku sampai 2 kali berarti sampai 1 juta gitu. Jadi ya tetap lumayan banyak effortnya meskipun sebenarnya gampang karena kayak tinggal ya udah daftarnya tuh di akademiknya gitu. Cuman ya seperti itu. Nah terus ini mungkin aku mau ngasih tahu perubahan yang terjadi pas exchange ke Jerman. Jadi kan aku udah ada pengalaman yang Sri Lanka itu. Jadinya aku udah ada nih sedikit skill bahasa Inggris, udah mulai pede nih. Nah pas ke Jerman tuh aku lebih pede ngomong bahasa Inggris dan Korea. Nah kenapa ini juga ada Korea? Karena aku pas di sana itu ketemu sama orang-orang Korea gitu yang juga exchange ke Jerman. Dan itu aku gunain waktu itu untuk ngelatih apa ya kepedean aku untuk ngomong. Sebenarnya ngomong aku tuh belum terlalu bagus waktu itu bahasa Koreanya. Tapi yang penting kan apa ya PD-nya dulu gitu. Karena kalau misal PD-nya nggak di-push, nanti nggak bisa-bisa juga gitu. Nah jadi di situ aku kayak belajar bahasa Korea juga. Nah di sini karena semua mata kuliah bahasa Inggris, teman-temannya juga pada internasional ya kayak gitu. Jadinya lebih pede ngomong bahasa Inggris juga. Nah terus jadi talkative introvert ini maksud aku tuh aku kan introvert ya. Jadi kalau introvert kan pasti jarang ngomong gitu. Cuman karena di sini kayak aku berteman sama PPI, jadi yang perhimpunan Indonesia itu sama teman internasional lain, jadinya aku lebih terbuka gitu. Terus juga teman-teman PPI itu sering ngajak jalan-jalan atau dimasakin makanan Indonesia. Jadi ada kadang kayak misal, ayo nih aku masakin soto gitu ya, ayo datang ke rumah aku gitu. Jadi ya kita kayak main ke rumah dia, terus habis itu kita makan soto sampai aku tambah sampai 3 kali makan soto gitu. Terus habis itu kayak nyanyi-nyanyi sampai malam gitu. Terus baru pulangnya itu kayak subuh. Jadi kayak subuh sholat dulu baru pulang. Tapi itu seru banget sih. Dulu ini aku exchange-nya itu bertujuh. Jadi kan ini emang programnya dari sekolah bisnis itu bertujuh. Aku sama Caca, jadi aku sama Caca dulu ini sangat-sangat kayak flex gitu ya. Jadi aku sama Caca pergi lagi. Waktu itu di Sri Lanka dia pergi lagi ke Jerman bersama 5 teman lain itu 3 cewek sama 2 cowok gitu. Nah ini mau ngasih tahu aku mau ngasih tahu ini ada sistem penilaian di Jerman. Jadi ini beda sama di Indonesia gitu ya. Kalau misal di Indonesia kan nilai paling bagus tuh 4, terus 1 itu jelek berarti gitu ya kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah tapi kalau di Jerman itu 1 itu yang paling bagus, very good biasanya atau sehr good ya. Jadi ini pasnya tuh dari 4 sampai 1. Jadi kalau misal dapat 5 itu jelek gitu. Kayak misal di Indonesia kan kayak wah aku dapat nilai 4, wah bagus nilainya A semua. Tapi kalau di Jerman nilai kalian 4, itu berarti kalian cuman kayak pas gitu doang. Jadi kayak cuman apa gak gagal gitu lah. Nah jadi penilaiannya kayak gini, 1 itu paling bagus. Tuh. Nah terus ini kemarin aku tuh ngambil international marketing, entrepreneurship and business plan, strategic management, terus habis itu ini introduction to digital currencies, Bitcoin dan blockchain. Jadi 2019 tuh aku udah belajar tentang Bitcoin itu, dan Bitcoin tuh baru kayak meledak di Indonesia 2021 akhir sampai 2022. Terus aku udah lupa semua materinya, jadi ya pokoknya gitu. Terus aku juga belajar research method and academic writing, intercultural competence and communication. Jadi di sini aku nilai aku paling jelek di entrepreneurship dan business plan, dapat 3. Akan tinggi kan di sini ya, serem gitu. Karena nggak jelas banget, maksudnya kayak itu cerita itu kita kayak dibagi ke kelompok-kelompok gitu kan. Nah di kelompok-kelompok itu kita kayak kayak apa ya?
Jadi ada suatu perusahaan fotokopi gitu. Terus kita tuh harus kayak nge-planning gitu. Sedangkan aku nggak pernah belajar itu di SB gitu ya, di sekolah bisnis. Jadinya ya tapi jelek. Padahal itu satu kelompok aku tuh ada 6, 2 orang Indonesia, 2 orang Jerman, sama 2 orang dari Spanyol kalau nggak salah. Orang Spanyol tuh banyak banget yang ke Jerman. Nah itu. Terus yang paling bagus tuh yang blockchain, karena ini tuh kenapa bagus? Karena gurunya itu kayak setiap ngajarin, habis itu besoknya itu direview lagi, ditanya-tanyain lagi. Jadi yang ditanya-tanya tuh sama mulu gitu. Jadi kita kayak udah hafal di luar kepala. Kayaknya aku dapet, pokoknya enggak cuma aku sih, maksudnya kayak semua teman-teman aku tuh pada dapet nilai 1. Nah terus international marketing ini tuh lebih ke kayak study case. Jadi study case itu ada 2, satunya itu kopi, satunya itu tas. Dan aku kebagian yang kopi. Jadi kayak kopi ini tuh gimana sih marketingnya biar bagus. Dan ini aku satu kelompok itu berlima, aku orang Indonesia sendiri, dan 2 orang Jerman sama 2 orang Spanyol. Jadi kalau kita lagi kelompokan, terus habis itu si Jerman lagi ngomong-ngomongan sendiri, si Spanyol ngomong sendiri, aku kayak dikacangin. Sedangkan kayak temen aku yang lain itu, satu grupnya itu pasti ada orang Indonesianya gitu. Dan aku cuma satu yang sendiri, yang orang Indonesia sendiri. Gitu. Nah itu sih. Terus apa lagi ya? Strategic management tuh ya aku udah pernah belajar di SB, jadi biasa aja, gampang. Ini tuh gurunya dari India, lucu banget gitu. Terus ada research method, ini tuh ya kayak kayak kalian latihan bikin skripsi tapi tuh bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gimana sih, kalau kita ngomong bahasa Inggris kan gampang ya, tapi kalau nulis bahasa Inggris apalagi yang akademik banget gitu ya, bahasanya kan pasti susah. Nah di situ makanya aku dapetnya 2,3. Terus kayak dosennya itu agak strict gitu, kayak oh ini salah, ini kurang, kayak misal kurang titik atau kurang koma ya, maksudnya itu kan penting ya, tapi jadi kayak lebih banget gitu. Terus kalau yang intercultural competence and communication itu orangnya dari Afrika, jadi cewek gitu. Terus orangnya itu kayak sangat-sangat apa ya, asik gitu lah. Nah ini di sini kita kayak lebih cerita-cerita ke kayak orang Indonesia tuh kayak gini, orang Korea kayak gini, orang Spanyol tuh kayak gini. Jadi kayak kita sharing-sharing tentang culture gitu. Kayak orang-orang Spanyol tuh kaget kalau misal kita tuh makan nasi 3 kali sehari gitu ya. Kalian makan nasi 3 kali sehari tapi kok gak gendut-gendut gitu. Terus kayak sedangkan mereka kan emang karena mungkin orang barat gitu ya, misalnya orang Spanyolnya itu pada gede-gede badannya, meskipun nggak semuanya gendut, tapi itu badannya gede. Nah ini jadi pas eksis ke Jerman itu aku Oktober 2019 sampai Februari 2020, makanya ini aku bisa nulis 2019 sampai 2020. Nah ini pertama kali aku sampai di Bremen, jadi di Jermannya itu di Bremen, itu kayak lebih deket ke Belanda gitu. Terus di sini ada buddy program, jadi buddy program itu kayak ini yang di tengah itu orang Jerman, jadi yang kayak bantu-bantu kita gitu. Dia orang Jerman yang belajar bahasa Indonesia gitu. Maksudnya dia bahasa Indonesianya cuma berani kalau ngechat doang, terus kalau ngomong nggak pernah dia. Jadi kayak gitu. Nah terus habis itu ini aku foto di kayak tugunya yang di Bremen, namanya Bremen Town Musician. Terus habis itu ini main sama teman internasional, jadi yang mereka berempat ini sama ini itu orang Spanyol, terus yang di sini itu orang Jepang gitu. Jadi kita suka main gitu. Terus lucunya waktu itu kan aku nonton Joker ya, jadi nonton Joker itu nggak sama Natsumi sih, jadi yang sama anak-anak Spain ini sama Caca, jadi kita berenam. Terus habis itu Joker itu kan banyak violence-nya gitu ya. Jadi kan yang nonton tuh harus di atas 16 tahun kalau di yang di Jerman. Jadinya kayak kita di stop, apakah kalian di atas 16 tahun gitu ya, padahal kita tuh umurnya pada rata-rata 20 tahun ke atas gitu. Maksudnya emang nggak kelihatan dari wajah kita gitu. Padahal wajah kita tuh tua-tua gitu. Terus kayak tunjukkan paspor kalian. Kayak ditunjukin kan paspor kita, terus kayak oh, oke, masuk gitu. Tapi itu lucu banget, jadinya grup WA kita itu diganti jadi 16 years old gitu. Jadi kayak grup anak-anak 16 tahun gitu, gara-gara kejadian itu. Nah, terus ini juga kita sempat tampil angklung bersama di PP Indonesia, jadi sama teman-teman PP yang lain, ada yang udah kuliah lama, ada yang baru masuk kuliah juga, jadi yang ini aku, ini Caca, terus ini yang teman aku yang lain yang dari yang exchange ini sama ini juga, sama yang belakang. Nah, terus ini sini yang kita foto full tim, jadi ini kita yang berangkat
bareng-bareng ya, ini lagi hari batik gitu. Ini aku nggak lagi pakai batik, makanya aku di tengah-tengah karena aku lupa bawa batik, kayak aku udah inget bawa. Pokoknya kalian kalau mau keluar negeri harus bawa batik, entah itu bakal dipakai apa enggak, pokoknya bawa aja dulu. Nah yang di sini tuh aku pakai batik, tapi ini aku tuh pinjem ke anak-anak PPI yang lain gitu. Nah lanjut. Oh ya, itu pas ke Jerman itu tuh aku kayak sebelum berangkat itu aku bikin-bikin video gitu kan, dengan harapan kalau misal pas aku ke Jerman itu aku udah kebiasaan bikin video, jadinya aku tuh kayak pengen bikin semacam kayak Gitasaf gitu loh. Kalau kalian tahu Gitasaf. Tapi ya ternyata konten Jerman itu nggak terlalu bekerja di aku gitu ya, atau mungkin karena aku juga cuman bentar doang di Jerman, jadinya kayak ini aku bikin-bikin kayak sebelum berangkat tuh dokumen visa, terus kayak apa namanya, apa yang diurus, terus nyampe kuliah di sana gimana gitu. Cuman asik sih, maksudnya bikin kayak vlog-vlog gitu. Nah, karena aku mikirnya itu pas di Jerman itu malahan video-video aku yang bagus tuh malah yang kayak bahasa Korea gini kan, 42.000 gitu. Misal daripada yang di Jerman yang cuma 2000-an gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk habis pulang dari Jerman itu aku bikin yang bertema bahasa Korea gitu di YouTube aku, dan akhirnya di situ juga views-nya jadi naik, dan ini ada salah satu video aku yang lagi kayak viral, jadi ini dia sampai 400.000 views gitu, dan sampai sekarang tetap kayak rame. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh banyak hate comment. Jadi kalau misal teman-teman lagi bikin sesuatu yang viral ya, entah itu di Instagram, TikTok, atau YouTube, kalau misal dari viral, banyak banget yang bilang terima kasih, yang bagus gitu. Tapi banyak juga yang hate comment. Jadi ya ini pertama kali aku dapat hate comment, itu aku kayak down, kayak seharian tuh cuman kayak kayak gitu. Tapi habis itu lama-lama udah biasa. Sekarang kayak hate comment kayak lewat-lewat gitu. Nah, terus habis itu ini kayak perjalanan aku untuk kayak ke karir bisnis Korea tuh dimulai gitu. Jadi aku habis pulang dari Jerman, habis yang bikin YouTube tentang Korea-Korea itu kan banyak yang datang tuh ke aku. Terus akhirnya kayak aku juga coba bikin kayak ebook gitu ya, ebook kosakata gitu. Jadi aku bikin ya kayak gampang lah gitu. Nah terus habis itu di akhir tahun 2020, oh ya jadi kan 2020 kan corona ya. Jadi tuh pas aku sebelum pulang dari Jerman itu kan aku sempat liburan ke Italia. Dari ke Italia itu udah ada kasus COVID kayak 1 atau 2 orang. Jadi aku sama Caca kan yang waktu itu pergi ke sana, kita tuh udah kayak beli masker gitu. Tapi kayak orang-orang nggak ada yang bawa pakai masker gitu kan. Terus maskernya yang kita beli di Jerman itu kayak aneh banget gitu, bentukannya nggak kayak masker yang bagus sekarang gitu. Terus jadinya kayak ya udahlah kita kayak pakai nggak pakai gitu. Terus ya udah itu cerita tentang corona ya. Terus habis jadinya aku tuh aktif bikin YouTube di masa-masa corona. Jadi pas orang-orang bilang kayak apa namanya, kayak corona di rumah nggak produktif gitu, itu aku justru produktif banget. Nah terus habis itu di akhir 2020 ini aku magang di Magang Update. Jadi ini kayak dia ngasih informasi tentang magang-magang gitu. Nah di sini tuh awalnya aku tuh nggak daftar, jadi aku tuh ditawarin sama temen PPI yang ada di Jerman. Jadi ada teman PPI yang di Jerman, dia lagi magang di sini, jadi kayak ketuanya gitu. Terus kayak telepon ke aku kayak Ki, di magang update ada yang kosong nih satu, dan apa karena dia lagi keluar kayak tiba-tiba keluar gitu, kamu mau nggak gitu. Dan ini emang magangnya itu nggak berbayar sih. Nah cuman karena aku mikirnya kayak wah ini suatu kesempatan yang bagus ini, dan aku ditawarin kayak istilahnya kayak jalur belakang gitu kan. Kalau misal aku nggak exchange ke Jerman kemarin, nggak mungkin dong aku ditawarin magang di sini gitu. Jadi menurut aku tuh kayak kejadian di hidup kita itu pasti berkaitan satu sama lain. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya kita harus mensyukuri lah apa yang terjadi gitu. Nah di sini aku magang, jadi aku di bagian content creative and digital marketing. Kayak kebetulan banget itu mungkin karena si yang telepon aku namanya kan Lia, Kak Lia itu bilang kan kamu aktif di YouTube nih Ki, kayaknya kamu bisa deh ngisi di bagian content creative dan digital marketing gitu. Akhirnya juga aku ngisi. Jadi di sini sama yang lain 3 orang yang lain kita bikin konten di sini gitu. Oh iya benar, itu keuntungan punya relasi. Jadi baru dari situ aku kayak paham, oh iya ternyata relasi itu sepenting itu gitu. Dari aku yang introvert, yang kayak susah cari relasi, jadi kayak oh aku harus memaksa nih buat cari relasi gitu. Oke.
Nah, habis itu ini exchange ke Korea itu tahun 2021 awal. Jadi Februari 2021 sampai Juni. Nah, di situ aku lagi semester 8, jadi aku ngerjain skripsi, terus sama dosen aku kayak, oh ya udah kamu bikin skripsi di Korea aja tentang Korea gitu. Akhirnya skripsi aku tuh tentang kayak apa namanya membandingkan customer Indonesia sama Korea gitu, sama kayak skincare lah pokoknya tentang kosmetik dan skincare Indonesia dan Korea gitu. Jadinya kayak yaudah apa aku kan mumpung lagi di Korea gitu. Dan ini tuh terinspirasi dari salah satu kakak tingkat aku yang dia itu ngerjain skripsi di Vietnam. Jadi dia semester 8 ke Vietnam gitu. Terus kayak bisa ngerjain dan pokoknya bisa lah gitu. Terus akhirnya aku kalau dia bisa pasti aku bisa gitu. Jadinya oke gitu. Nah, di sini kalau lisensi Korea itu programnya dari ICO IPB di International Office di kampus. Jadi kalian kalau masuk ke kampus itu pasti ada namanya International Office itu di mana kalian bisa dapat informasi tentang ke luar negeri gitu. Dan di sini itu karena beasiswa, jadi yang Jerman itu juga bukan beasiswa. Ini jadinya tuh dia lebih susah, jadi maksudnya kayak harus ngasih CV, study plan, motivation letter, passport copy, foto 3x4, nilai TOEFL lagi. Yang ini nilai TOEFL-nya itu aku pakai TOEFL yang sebelumnya. Jadi karena masih berlakunya kan 2 tahunan gitu ya. Nah, terus habis itu setelah seleksi berkas yang udah keterima nanti seleksi wawancara. Jadi seleksi wawancaranya ini tuh 10 menitan, jadi tentang study plan dan motivation letter aku. Nah, jadi untuk isinya study plan dan motivation letter itu kalau misal biasanya beasiswa S1 atau S2 itu biasanya dipisah kayak personal statement sendiri, study plan sendiri, cuma ini kayak dijadiin satu gitu. Jadi isinya kayak pertama aku jelasin diri aku, habis itu kayak kenapa ambil universitas ini gitu. Nah, ini caranya browsing di internet, jelasin yang hal bagus dari universitas tersebut. Kayak aku kemarin tuh kan Chonam National University itu masuk 20 besar universitas yang di Korea, jadi kayak nomor 11 atau berapa gitu. Nah, kalau 1, 2, 3-nya kan Sky itu ya, kalian tahu yang Seoul, Korean, sama Jeonsei itu. Nah, terus ambil mata kuliah apa? Nah, kalau misalnya Jerman kemarin, itu karena semester 5, aku harus nyari mata kuliah yang sama jurusan aku. Jadi kayak, oh mata kuliah ini nanti digantiin sama ini, yang ini digantiin sama yang ini. Jadi kayak harus diskusi sama akademik yang ada di jurusan aku. Kayak, Bu, saya maunya ini, gimana cocok enggak gitu. Nah, jadi agak ribet di situ. Dan aku sempat nggak dapet satu mata kuliah. Jadi aku harusnya ambil 6, tapi di Jerman aku cuma ambil 5. Akhirnya yang satunya itu aku ambil di semester 7. Jadi aku bertujuh sih. Bertujuh itu sama belajarnya sama adik tingkat yang lain gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih. Yang penting nggak telat sih. Nah, terus di sini ambil mata kuliah apa? Karena di sini aku semester 8, yang berarti aku cuma kerjaannya tuh ngerjain skripsi, dan berarti ya kan aku nggak perlu ambil mata kuliah yang linier. Terserah dong aku mau ngambil apa, dan di sini tuh aku ngambil apa ya, pokoknya ada yang berhubungan sama bisnis sama bahasa Korea. Cuman bahasa Koreanya itu yang intermediate gitu. Nah, terus habis itu selama exchange ngapain? Misal ikut berbagai kegiatan dari kampus, PPI gitu ya. Pokoknya harus jelasin kalau aktif gitu, karena mereka kan lagi nyeleksi siapa yang paling cocok dikasih beasiswa. Kayak intinya, masa dikasih beasiswa tapi dia ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi kan sayang. Gitu. Jadi pokoknya harus jelasin kalau aktif. Meskipun kalian nanti di sana nggak tahu ya bakalan bisa aktif apa enggak gitu. Terus juga ini mata kuliah yang aku jelasin di study plan itu nggak sama juga sama yang aku ambil akhirnya di pas aku di Korea gitu. Cuman nggak apa-apa, itu kan namanya plan. Berarti kalian tuh jelas gitu loh ke sana mau ngapain, bukan cuman mau apa namanya kayak fangirling gitu kan ya di Korea, tapi belajar. Nah, terus di sini aku akhirnya ngambil 2. Jadi aku emang karena pengen fokus ke skripsi aku, jadi aku cuma ambil 2, tapi sama ambil 1 bahasa Korea yang itu kelasnya malam. Nah, di sini aku ngambil Principle of Management, jadi kayak aku milih yang ya cari yang gampang aja lah gitu. Terus ini ya materinya tuh beberapa udah aku pelajarin gitu. Terus sama Korean listening dan speaking 2. Nah, ini kan aku karena ngambilnya yang intermediate atau yang kedua, pas di interview itu ditanyain,
lah ini kenapa kamu ngambil intermediate gitu kan? Terus aku bilang, oh iya aku udah bisa sedikit bahasa Korea. Terus habis itu, oh coba nih kamu ngomong bahasa Korea. Dan itu udah aku siapin, karena ya kalau misal kalian sebelum interview kan harus nyiapin tuh kira-kira pertanyaannya apa aja. Terus akhirnya aku udah nyiapin bahasa Korea untuk diomongin ya, meskipun mereka nggak ngerti juga gitu. Karena kan yang interview itu juga dari pihak internasionalnya ITB kan. Nah, meskipun juga bahasa Inggris sih tetap, jadi kalau interview itu bahasa Inggris. Nah, saya juga tuh dapat. Terus nih ini sebenarnya nilai teman-teman aku juga pada tinggi-tinggi sih. Jadi kayaknya emang kayak dosennya santai, terus juga kayak ya udah gitu. Jadinya filmnya bagus. Nah ini juga ya kayak dream come true, akhirnya ke Korea juga. Jadi kayak aku udah pengen ke Korea dari kuliah, dari ya kuliah awal atau kalau nggak SMA akhir gitu. Lebih pengennya lagi tuh pas kuliah awal, karena itu pertama kali aku suka sama BTS. Kalian tahu BTS 2017 itu. Akhirnya aku ke Korea gitu, aku bikin vlog-vlog Korea. Terus kalau kalian tahu Bandung Oppa, itu aku kemarin diajak collab gitu ya. Jadi aku sebenarnya aku tinggalnya itu di Gwangju, dan Bandung Oppa kan ada di Seoul ya. Jadi kayak aku harus ke Seoul gitu. Cuman emang ketepatan kayak, oh aku lagi jalan-jalan nih di Seoul, terus kita collab yuk gitu. Jadi collab. Akhirnya aku ketemu sama YouTuber terkenal gitu. Kayak gitu. Oh bentar. Jadi pas di Korea itu aku juga puasanya itu di Korea. Jadi puasa di Korea, terus Lebaran di Korea. Jadinya suasana puasanya itu nggak kayak puasa gitu. Karena ya di Korea ya. Terus habis itu waktu itu kan beasiswa aku kan termasuk dari tempat tinggal, makan di kantin, sama buku-buku kayak gitu. Nah jadinya yang di kantin itu, yang biasanya aku selalu makan 3 kali sehari, jadinya pas puasa itu aku nggak makan kan di situ. Terus akhirnya kita kayak minta coba digantiin sama makanan yang bisa dibungkus gitu. Nah jadi ya puasanya nggak kayak puasa. Terus habis itu puasanya juga pas musim panas kan, pas summer, jadinya itu kayak harinya tuh lebih panjang. Misal di Indonesia itu puasa berapa ya? Kayak 12 jam, di sana jadi 14 jam gitu. Jadi kayak buka puasa setengah 8 gitu kan. Jadi kayak lama tapi tuh nggak kerasa lapar iya sih, tapi hausnya tuh nggak terlalu. Atau mungkin karena kering ya, di sana kan kering banget gitu. Jadinya nggak yang kerasa lama banget. Nah, terus habis itu ini oh ya ini tuh sebenarnya kebalik. Ini harusnya itu aku launch tentang Hangul Master Course, jadi kayak belajar bahasa Korea tapi dari video-video. Itu pas sebelum aku berangkat ke Korea. Nah, pas aku berangkat ke Koreanya itu aku launch yang kedua, jadi Hangul Master Course yang kedua. Nah, ini ada foto-fotonya. Jadi ini aku di depannya tubuhnya. Ini udah agak stylish ya. Kalau kalian bandingin aku yang dari Sri Lanka ke Jerman ke Korea, itu yang paling beda adalah style aku di Korea di Jerman tuh waktu itu aku kayak no make up, terus kayak bodo amat gitu ya. Terus habis itu pas di Jerman kayak ketemu sama orang-orang yang lain, yang apalagi ketemu sama orang-orang Korea yang wah cantik gitu, coba nih sedikit dandan gitu ya. Terus habis itu pas di Koreanya sendiri yang orang-orangnya itu kayak super kayak ganteng dan cantik dan kayak bener-bener menjaga penampilan, akhirnya ya, style aku juga berubah. Nah, terus habis itu ini belajar bahasa Korea gitu ya. Awalnya aku ngambil yang intermediate 3 gitu pokoknya yang 3 gitulah. Terus habis itu kesusahan, akhirnya aku di kedua. Jadi di sini belajar sama yang lain juga. Jadi kalau kalian kelihatan di sini ada permata Oki. Aku. Nah, ini juga jadi ada body program juga di sana. Ini yang body aku, jadi ini apa namanya, kita diajak main ke kafe gitu. Terus aku juga sama pede lah bahasa Korea. Kalau kemarin kan kayak pas di Jerman kan ketemunya bentar gitu. Sedangkan di sini kayak aku bisa praktek dimanapun kapanpun gitu. Nah terus habis itu ini juga ini aku sama teman-teman aku yang apa namanya berangkat bareng itu pakai hanbok nih di Jeonju gitu. Jadi kita coba pakai hanbok itu nyewa. Nah, terus habis itu ini juga pas ketepatan itu ada acara ya Hype Inside kalau kalian tahu. Jadi ini gedungnya yang BTS, TXT, ENHYPEN gitu. Jadi ini ada yang museumnya namanya Hype Inside, kayak aku sempat ke sana. Jadi bisa kan gitu kan gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya untuk buat
buat fangirling gitu ya, buat kayak pengen apa namanya datang ke tempat-tempat K-pop, K-drama, tapi ya harus belajar juga nih, harus tetap serius ngerjain apa tujuan utama kita. Nah, terus ini juga ke lokasi drama, ada yang tahu nih di mana? Bisa tulis di chat lokasinya di mana, drama apa. Nah, ini aku harusnya taruh di depan. Jadi pas di Korea aku launch Hangul Master Course 2 karena pas aku di Korea tuh traffic aku tuh naik banget kayak di YouTube, di Instagram, semua orang pengen tahu kehidupan di Korea itu gimana, terus akunya sendiri juga aktif. Akhirnya di sini aku nge-launch Hangul Master Course yang kedua gitu. Yang ke satu itu bahasnya tentang Hangul dan yang kedua itu bahasnya tentang lebih ke tata bahasanya gitu. Terus akhirnya jadi kan rame ya gitu. Jadi mau kayak peluang. Terus habis itu ini pas balik dari Korea itu seminar hasil sidang sama wisuda. Kayaknya nggak ada fotonya deh. Ya pokoknya gitu jadi seminar hasil sidang sama wisuda. Itu aku juga ke launch namanya Hangul Master Class. Jadi Hangul Master Class itu apa namanya kelas bahasa Korea yang Zoom. Kalau yang sebelumnya kan yang course itu kan cuma video, terus ini aku bikin yang Zoom dan itu kebetulan kayak rame juga dan pada mungkin karena yang ngajar aku ya, jadi karena yang ngajar aku jadi semua orang kayak oh pengen ketemu sama Oki gitu, jadi akhirnya rame gitu. Dan ini aku launch Hangul Master Class yang batch yang kedua karena itu udah bukan aku lagi tapi guru ya, itu kayaknya mereka nggak terlalu excited gitu, jadinya nggak seramai yang kemarin. Nah ini jadi ini hangulmaster.com kalau kalian mau ngecek ya di sini itu ya pokoknya membantu kamu lancar bahasa Korea sekarang Korea meskipun aku sendiri belum lancar ya, jadi pokoknya kita membantu pede lah gitu. Nah di sini aku pertama kalinya punya website dan aku senang banget kayak apa ya, aku kira itu kayak maksudnya kayak kan aku pengen jadi entrepreneur, tapi aku nggak tahu nih jadi entrepreneur itu gimana sih, stepnya gimana. Kesana itu kayak overwhelming gitu. Tapi kalau dijalani satu-satu, dikit-dikit tuh kayak oh ya bisa dikit-dikit. Jadi kayak pas punya website senang banget. Oke deh, seperti itu ya. Udah selesai ternyata. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lewat Q&A. Sebenarnya juga banyak yang mau aku ceritain, tapi aku lupa juga karena kejadiannya udah jauh terlewat gitu ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya kalau misal kalian penasaran. Oke. Itu stop share. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apapun, terserah. Mohon maaf Kak, tadi ada sedikit kendala. Baik, terima kasih kepada Kak Oki atas tadi pemaparan materi. Bukan pemaparan materi ya, sharing pengalamannya. Tadi setelah menyimak dari apa yang Kak Oki sampaikan, kita jadi tahu bahwa pentingnya membangun relasi dan percaya diri yang perlu dilatih, dan belajar bahasa memang butuh latihan. Seperti yang orang-orang bilang, practice makes perfect. Mudah-mudahan pemaparan dari Kak Oki tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, ini Kak dari YouTube ada yang sudah bertanya. Saya bacakan dulu. Ini dari Haira Zahwa. Kalau untuk kakak sendiri, bagaimana cara kakak untuk mengatasi rasa lelah saat mencapai cita-cita? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sering sih, mungkin lebih dipikir ke seberapa besar mimpi kalian gitu ya, seberapa kalian tuh pengen mimpi kalian. Jadi dulu tuh aku pengen exchange itu kan emang dari SMP malah, di SMP kelas 3. Jadi itu aku sempat mengalami beberapa kegagalan, kayak pas di SMA-nya itu aku mau ikut AFS, mungkin kalian ada yang tahu, jadi AFS itu aku udah belajar lama banget tapi nggak keterima bahkan di tahap pertama,
malah yang keterima itu adalah orang-orang yang belajarnya kayak seminggu sebelumnya gitu, kayak sebel gitu kan. Tapi terus habis itu aku inget kayak seberapa besarnya aku tuh mau mimpi ini tuh. Akhirnya jadi pas aku di kuliah juga aku semangat tuh untuk kayak pengen exchange, aku harus pengen exchange gimana pun caranya gitu. Makanya pas ada opportunity tuh mesti kayak aku coba gitu sampai bener-bener di titik dimana yang aku exchange ke Korea itu menurut aku kayak puncaknya dari yang aku pengen, karena kayak aku pengen banget ke Korea nih, pengen exchange ke Korea gitu. Nah jadi kayak pikirin sih why-nya itu. Kalau misalnya kalian tahu ada buku judulnya itu apa ya? Ada pokoknya Start with Why. Oh ya, bukunya itu judulnya Start with Why. Itu kalau kalian baca buku itu kayak bener-bener kalian tuh sadar bahwa why itu emang yang paling penting, kayak kamu kenapa sih aku tuh pengen ini gitu. Jadi kalau misalnya berhenti di tengah-tengah kayak dipikirin aku pengen nggak sih ini, beneran sepengen apa gitu. Kalau misalnya bener-bener pengen pasti kalian kayak nggak apa ya, kayak kalau misal capek ya istirahat gitu, bukan berhenti. Kan ada banyak istilah tuh kalau misal kalian pengen sesuatu dan burn out, capek, ya udah istirahat dulu gitu, tapi jangan berhenti. Jadi itu sih. Terus kayak kalian harus dilingkupi, surrounding by good people gitu. Jadi kayak teman-teman kalian tuh harus orang-orang yang sejalan sama kalian, sepemikiran kalian. Kayak misal teman-teman aku tuh adalah orang-orang yang dia tuh punya mimpi besar gitu ya, meskipun belum pada kecapaian kan kita semua, tapi kita tuh semangat gitu karena teman kita semangat. Terus habis itu jadi kita juga ikutan semangat meskipun kita lagi kayak down, ngeliat kayak ayo Ki semangat gitu kan, nanti kita misal ini juga pakai manifestasi gitu ya, kayak inget Ki kita nanti akhir tahun ini udah di Korea, ayo jadi semangat gitu kan ya, karena teman-teman juga, terus dari keinginan aku juga. Itu sih yang membuat aku kayak tetap berjuang sampai sekarang gitu. Semoga membantu jawabannya. Oh, baik. Terima kasih, Kak Oki. Ini juga ada pertanyaan lagi dari chat Zoom. Perkenalkan, saya Chelsea Yuliani. Izin bertanya, Kak, apa harapan Kakak untuk semua siswa SMA 1 Jepara yang saat ini sedang berjuang meraih cita-cita? Oke, jadi buat kalian semua di sini, kalian pada kelas berapa aja yang datang di sini? Rata-rata kelas 10-11 sih, Kak. Oke, ya pokoknya semua di sini teman-teman SMA N1 Jepara, semangat. Kalian harus apa ya, kalau kalian mikirin mimpi kalian tuh gede banget, itu kalian jangan mikirin kayak apa ya, goalnya yang gede, tapi kayak langkah-langkah kecil untuk ke sana gitu. Jadi kalian harus mikirin kayak, oh untuk mencapai mimpi yang segede ini tuh langkah pertama yang paling kecil yang bisa aku lakuin itu apa gitu. Jadi kalian harus apa ya, dilingkupin sama teman-teman yang juga sama-sama pengen ke sana gitu, sama-sama pengen sukses gitu. Karena menurut aku itu bener-bener penting banget sih. Kayak teman-teman aku yang dia itu lingkupannya itu orang-orang yang males kayak gitu, jadinya juga kayak ya keikutan males. Kalau misal teman-temannya pada semangat, jadinya ikut semangat gitu. Jadi semangat semuanya. Sebenarnya aku nggak terlalu pinter buat ngasih motivasi gitu ya, aku bukan motivator, dan pokoknya intinya yakinlah kalau suatu hari nanti pasti kalian bisa mencapai mimpi terbesar kalian gitu. Terima kasih Kak Oki. Ini ada pertanyaan lagi dari Syafa Azahra. Adakah keinginan kakak yang saat ini masih belum tercapai dan sedang dalam proses, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih banyak sih. Jadi pas aku SMA itu kan aku mau sekolah bisnis itu karena aku pengen jadi entrepreneur gitu kan yang sukses. Dan sekarang masih ngerjain bisnis itu masih up and down gitu ya. Dan sekarang bisnis aku lagi down karena mungkin kemarin tuh kayak salah strategi atau gimana, itu aku juga masih cari tahu gitu. Dan awalnya aku yang punya tim, jadi aku nge-cut tim aku, jadi sekarang aku nggak punya tim. Jadi
Itu sih, jadi aku pengen bisnis aku sukses gitu ya, secara aku juga pengen diri aku sukses, bukan cuma bisnis aku juga, itu belum tercapai. Terus juga aku kan pengen S2 di Korea gitu ya, dengan harapan aku bisa S2 di Korea itu bisa dapet ilmu bisnis yang bisa aku terapin di bisnis aku. Terus juga karena aku tinggal di Korea, akhirnya aku bisa apa ya, lebih mengembangkan bisnis aku yang juga di bidang Korea gitu ya. Kayak karena bahasa Korea aku juga masih belum sebagus itu gitu. Jadi banyak sih sebenarnya keinginan yang masih belum tercapai gitu. Dan itu um, ya maksudnya wajar sih, kan kita juga masih 22 tahun, masih muda lah ya. Jadi jadi kayak masih ada waktu untuk berjuang lagi. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini dari YouTube, dari Carla. Apa motivasi kakak yang dapat membuat kakak menjadi seperti ini hingga memiliki bisnis Hangul Master? Motivasi. Motivasinya tuh sebenarnya dari ini sih. Ya benar. Mungkin cerita dulu ke yang passion gitu ya. Kayaknya tuh aku tuh tipe orang yang ngerjain sesuatu tuh berdasarkan passion gitu. Jadi yang aku bikin YouTube tentang bahasa Korea, itu aku merasa kayak, oh ini kok kayaknya asik gitu. Gimana kalau misalnya ini aku jadiin karir aku gitu. Nah di situ motivasi aku sebenarnya ya karena aku pengen kehidupannya lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Jadi makanya kayak aku pengen sukses gitu, pengen kehidupan aku lebih lebih apa ya? Ya lebih gampang lagi gitu lah. Jadi motivasi sebenarnya pengen pengen sukses aja sih, dan kayak aku kalau misal pengen apa ya? Financial freedom gitu lah. Apa yang aku pengen tuh kayak bisa langsung gitu. Misal tiba-tiba pengen kayak, oh aku pengen liburan ke mana gitu, ke luar negeri gitu, kayak let's go gitu langsung. Terus kayak aku pengen pengen apa lagi ya? Pengen beli apa gitu ya, terus kayak itu agak mahal juga, terus kayak langsung go gitu. Jadi pokoknya sebenarnya aku pengennya sih suksesnya tuh kayak financial freedom. Jadi motivasi aku sebenarnya di situ sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Nabila Alia. Bagaimana cara menentukan pilihan jurusan kuliah di saat kita dikejar waktu, padahal masih bimbang untuk memilih? Ya ya. Itu sebenarnya aku juga agak mepet sih. Tapi menurut aku pertama yang bisa kalian lakuin tuh tanya-tanya gitu atau explore. Kayak misal aku kan karena baca buku ya. Mungkin kalau kalian suka baca buku, coba deh baca-baca buku gitu, orang-orang yang sukses-sukses gitu ya. Jurusannya itu dari apa? Siapa tahu kalian tertarik di bidang itu. Terus juga nanya-nanya ke orang-orang terdekat kalian yang mungkin yang udah kuliah gitu ya. Kayak kuliah di situ tuh enak apa enggak, karirnya gimana gitu. Jadi sebenarnya ada juga sih orang-orang yang kayak baru nemuin passionnya itu pasti kuliah. Jadi ngerasa kayak, oh jurusan kuliahnya tuh kayak salah gitu. Tapi namanya juga hidup ya. Kadang kan kita nggak tahu kalau misal kayak ada teman-teman aku yang dia tuh sukanya misal desain, tapi masuknya bisnis gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya di bisnis juga dia bisa belajar desain gitu ya. Terus habis itu dia juga dapat ilmu bisnisnya nih. Jadi kayak dia bisa menggabungkan kedua hal itu. Jadi sering-sering explore dan sering-sering tanya, dan jangan diem aja gitu ya. Kalau misal bingung, kalian bingung tapi malah diem aja, jangan. Jadi tanya-tanyalah ke orang-orang, explore, baca-baca buku, nonton-nonton video gitu. Berdoa juga gitu ya. Siapa tahu dipilihin jalan pas lagi sholat gitu. Buat kalian yang muslim. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Aca. Apakah kakak pernah terkena rasisme ketika melaksanakan student exchange? Oke, pertanyaan ini bagus ya. Jadi mungkin aku cerita dari yang Sri Lanka. Jadi di Sri Lanka itu kan kebanyakan itu mereka Hindu Buddha gitu ya. Jadi nggak terlalu ada orang Muslim, meskipun ada. Dan di situ aku alhamdulillahnya nggak pernah merasakan rasisme sih. Mungkin pertama karena
di situ ceritanya kan aku exchange dan itu ketemu sama orang internasional. Jadi dari sisi yang orang internasional yang bareng-bareng sama Isaac itu nggak ada yang rasis karena kita kan emang tujuannya kan kayak ya tujuan internasional gitu lah. Nggak mungkin kan orang-orang di situ rasis. Terus habis itu pas di Sri Lankanya mungkin karena di Sri Lanka itu masih ada sih orang-orang Muslim yang aku lihat kadang kayak di bus itu ada naik orang-orang kayak hijab gitu ya. Jadi kayaknya mereka ya udah gitu maksudnya karena di situ mereka juga ada berbagai agama jadinya kayak sama kayak Indonesia sih kita kalau sama agama lain kan juga saling menghormati gitu jadi mereka sepertinya sih karena tetap ada muslim meskipun jumlahnya dikit jadi mereka nggak pernah ngejudge malah kemarin tuh ada beberapa orang yang sempat nebak aku tuh bener gitu orang mana gitu. Jadi ada yang kayak Indonesia gitu. Jadi mungkin mereka juga sering didatengin orang Indonesia kali ya. Aku juga nggak tahu sih. Kayak kadang mereka nebak Malaysia gitu. Dikira mungkin orang Malaysia. Tapi maksudnya dengan hijab ini tuh malah terrecognize gitu loh kita tuh dari mana gitu. Dan berasa kayak oh tahu gitu. Alhamdulillah kemarin enggak. Terus habis itu pas yang ke Jerman juga enggak karena kebetulan aku tuh di Bremen di tempat di mana itu tuh kayak lingkungannya cukup internasional karena banyak murid-murid dari luar negeri juga. Terus habis itu banyak orang kayak orang Turki gitu ya atau orang kayak Timur Tengah yang migrasinya itu ke Bremen gitu. Jadi kayak maksudnya di Bremen tuh bukan banyak sih, tapi ada beberapa juga orangnya kayak Turki gitu yang di Jepang juga. Jadi nggak pernah sih, maksudnya apalagi orang Jerman itu, maksudnya orang Barat kan selalu kayak mengurusi hidupnya sendiri gitu. Jadi nggak mengurusin hidup orang lain yang kayak diliatin terus kayak kenapa. Justru malah di Jerman aku nggak terlalu diliatin, kayak nyaman banget. Kayak orang-orang itu nggak peduli sih, maksudnya kayak nggak nengok aja tuh enggak gitu loh. Nah, bedanya kalau misal di Korea, mungkin karena orang Korea itu kayak apa ya, mereka semua itu sama. Tahu nggak sih kalau orang Korea itu kayak semuanya mirip gitu. Kayak lagi potong poninya depan nih, pada potong poni depan semua, kayak poninya depan itu. Terus habis itu sepatunya putih semua. Terus kayak style Korea yang kayak lucu-lucu pada baju kayak gitu semua. Yang cowok rambutnya misal kayak model yang kayak di drama Korea gitu, kayak gitu semua. Jadi mereka itu terlalu monoton dan terlalu sama. Jadinya ketika ada perbedaan, maksudnya kayak ada bule-bule kayak gitu tuh kayak diliatin. Tapi diliatin aja, maksudnya aku juga nggak pernah dapet rasisme gitu. Pas kan aku Korea itu kan karantina ya 2 minggu karena itu lagi corona dan kebetulan coronanya lagi agak naik dan itu habis aku keluar dari karantina aku keluar habis itu ada nenek-nenek nih dia apa namanya nunjuk ke hijab aku gitu bilang oh ya puta gitu jadi bilang kayak wah cantik ya terus kayak biasanya sih yang kayak nenek-nenek gitu harmoni gitu ya atau ajuma-ajuma yang ibu-ibu gitu kayak penasaran gitu sebenarnya ini tuh apa dan nanya gitu nggak sungkan-sungkan nanya itu sebenarnya kayak rada dadakan gitu sih kita kan baru keluar dari karantina jadi kayak kesannya di karantina kan nggak kayak di Korea ya karena kan dikurung gitu keluar kayak ditanya sama Salmon gitu kayak oh iya cantik gitu udah sih maksudnya dia nggak ngomong apa-apa cuma bilang kayak cantik gitu terus kayak dipegang gitu hijabnya hijab aku jadi aku tuh lagi bertiga sama teman aku itu kita berhijab semua jadi kayak pada dipegangin satu-satu oh ya cantik gitu terus habis itu juga pernah ini agak lucu sih jadi aku jalan sama temen aku dia juga berhijab jadi aku jalannya tuh duluan dia di belakang dan aku tuh udah jalan agak jauh terus ternyata dia tuh lagi diberhentiin sama ajuma-ajuma jadi ibu-ibu gitu nanyain beberapa hal gitu sama dia tentang hijab tapi karena dia nggak bisa bahasa Korea dia kayak ngelirik ke aku kayak oke gitu terus habis itu akhirnya kenapa gitu kan aku datengin terus ternyata si ibu-ibunya itu nanya apa belinya di mana ini tuh gitu kayak aku bingung banget random banget si ibu-ibu malah nanya ini tuh belinya di mana gitu dan lucunya emang kalau misal ibu-ibu di sana tuh kadang kayak pakai semacam kayak kain gitu di sini kayak aku nggak tahu mungkin kayak style gitu ya jadinya tuh dikira mungkin hijab itu kurang lebih sama kayak itu jadinya tuh nanya ini tuh belinya di mana gitu terus aku kayak hah ini pertanyaannya sangat-sangat unexpected terus habis itu aku bilang kayak oh iya aku belinya di Indonesia gitu terus dia nanya kalau misal di sini belinya di mana terus oh kayaknya di sini nggak terlalu ada gitu
Aku lupa dia ngomong apa gitu kan ya. Maksudnya bahasa Korea aku juga belum terlalu bagus, jadi sisanya kayak cuman gitu, senyum gitu doang. Terus kayak ya udah deh, maksudnya mereka tuh cuman penasaran gitu loh, makanya diliatin. Terutama kayak kakek sama nenek itu kalau ngeliatin kayak bener-bener kayak gini banget gitu, tapi ya udah, maksudnya mereka penasaran gitu loh. Karena jarang yang kayak gitu di negara mereka. Dan sebenarnya meskipun pakai hijab, tapi karena kita itu masih Asia, jadi muka kita itu masih kayak bisa ngeblend gitu sama mereka. Daripada bule-bule yang wajahnya kayak strong banget, yang kayak kelihatan kan kayak maksudnya wajah mereka itu malah justru lebih kelihatan beda gitu daripada kita ya, meskipun kita yang berhijab gitu. Jadi itu juga aku nggak pernah sih merasakan rasisme, justru malah lucu, malah lucu tanya-tanyain gitu. Gitu sih. Alhamdulillahnya nggak pernah. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Boleh kan ya Kak? Boleh, boleh. Tadi Kak Oki bilang suka baca buku. Ada satu buku favorit Kak Oki atau satu buku yang berhasil mengubah hidup Kak Oki nggak sih? Itu kalau suruh milih satu susah ya. Aku tuh suka baca buku self development sama yang bisnis gitu. Dan biasanya yang kayak dua-duanya mengubah hidup aku. Mungkin karena aku suka bisnis, jadi aku suka baca bisnis. Terus aku suka self development juga, jadi kayak gimana sih biar aku jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Mungkin nggak satu kali ya, aku mau nyebutin beberapa. Jadi ada satu yang namanya Atomic Habits. Ntar aku bakalan tulis di chat juga kali ya. Jadi yang pertama namanya Atomic Habits, itu adalah Atomic Habits. Mungkin kalian ada yang tahu ya, bukunya kayak rada terkenal gitu. Atomic Habits itu pokoknya bukunya tentang gimana kayak 1%, kita kalau misalnya melakukan 1% lebih baik tiap harinya, itu bakalan kayak grafiknya tuh naik banget gitu. Daripada kita misal melakukan hal yang gede, habis itu besoknya enggak, habis itu gede, habis itu enggak. Jadi mending kayak kita melakukan 1% lebih baik dari kemarin, tapi terus-terusan, itu nanti pasti akhirnya kita tuh bakalan mencapai mimpi kita gitu. Dan ini salah satu contohnya adalah kalau misal kita itu mau badan yang bagus gitu ya, buat olahraga gitu ya. Nah kita harus nge-breakdown itu jadi paling kecil sendiri. Kalau misal gini nih, olahraga 30 menit sehari, apa setiap hari. Oh, kayaknya terlalu susah nih. Dikecilin lagi jadi 10 menit sehari. Tapi kalau 10 menit kayaknya susah gitu. Nah, cara yang paling gampang adalah yaudah pakai baju olahraga aja. Udah pakai baju olahraga aja. Pokoknya kita harus melakukan kayak hal yang paling kecil gitu ya. Misal hari ini udah pakai baju olahraga aja. Besok pakai baju olahraga tapi gerak-gerak dikit. Besoknya lagi pakai baju olahraga sama stretching atau kayak olahraga 5 menit. Nah, pokoknya kita tuh kayak harus apa ya? Melakukan hal yang paling kecil dikit sehingga akhirnya kita tuh bisa capai tujuan kita. Nah, itu bagus banget Atomic Habits. Terus habis itu yang kedua itu yang Start with Why yang aku ceritain tadi. Start with Why itu pokoknya itu membuat kalian mikir kenapa sih aku melakukan apa yang aku lakuin gitu. Jadi hidup itu nggak cuma sekedar kayak kalau misalnya sama ya kuliah, habis kuliah ya kerja, habis kerja ya nanti ngapain gitu ya, misal nikah dan lain-lain gitu ya. Maksudnya nggak cuma hidup itu cuma gitu doang. Gitu. Jadi kita harus mikirin kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakuin. Dan ini juga sebenarnya buku ini tuh buku bisnis ya, karena kan why-nya itu lebih ke perusahaan. Tapi ini juga bisa dipakai ke kehidupan masing-masing kita. Habis itu ada lagi buku Rich Dad Poor Dad, mungkin kalian tahu ini. Rich Dad Poor Dad. Nah itu bukunya, sebenarnya buku ini tuh kayak agak kayak investasi, tapi menurut aku lebih ke mindset gitu sih. Gimana sih kita ngubah mindset kita untuk jadi orang yang lebih baik gitu, yang bisa, ya ini intinya menjadi kaya gitu sih. Terus apa lagi ya? Ada buku itu, aku lupa, pokoknya ada cheese-nya gitu. Ya pokoknya buku ini dulu aja kali ya. Sisanya ntar kalau misal ada aku bakalan kirim chat. Oke, jadi ini aja. Sama buku yang Mary Riana tadi kali ya, karena itu kan yang kayak buku di mana
yang kayak ngubah hidup aku lah gitu. Yang tiba-tiba kayak oh aku akhirnya menemukan passion aku nih. Oh, oke. Karena semua pertanyaan harus dijawab, ada yang terlewat nih, Kak. Oke. Dari Pak Elvin. Kak Caca itu rumahnya mana? Sahabat Kak ya? Bukan sahabat sih, kayak teman deket di waktu itu gitu ya. Jadi sekarang udah gak deket, cuman kayak emang dulu tuh ada temen yang maksudnya kita tuh sepemikiran gitu. Apa-apa misalnya kayak pengennya exchange ya exchange gitu. Misal ke Sri Lanka ya Sri Lanka, ke Jerman gitu. Jadi maksudnya aku punya beberapa temen yang tiap fasenya itu beda-beda gitu. Di fase aku pengen, oh ya internet aku agak trouble. Jadi pokoknya aku punya temen yang di fase ini lagi fase tumbuh, pengen exchange segala macam. Oh itu sama ini gitu. Pas aku lagi kayak pengen bisnis, pengen S2 di Korea segala macam itu temennya juga dia berubah. Bukan berarti aku nggak temenan lagi, cuman kayak beda lagi kan udah tujuannya. Jadi itu udah ganti lagi. Oh ya, yang Caca yang kemarin yang ikut exchange ke Jerman sama Sri Lanka itu nggak ikut lagi ya di Korea. Jadi kita udah kayak beda tujuan gitu. Maksudnya sukses di mata kita itu berbeda udahan. Jadi ya udah nggak sama dia. Maksudnya dia nggak ikut exchange yang ke Korea. Terima kasih penjelasannya, Kak. Tadi Semoga aku membantu Pak Elvin biar nggak penasaran lagi. Oke. Terus ini dari Pak Zainal, salah satu guru di Semansara. Kak Oki, gimana tipsnya biar betah membaca? Cara meningkatkan literasi juga. Sebenarnya itu aku suka baca tapi nggak semua buku sih. Jadi cuman buku-buku yang menarik bagi aku gitu. Jadi caranya betah membaca ya sebenarnya nggak ada tipsnya sih. Selama kita suka bukunya pasti kita seneng bacanya. Ada buku-buku yang kayak dia tuh self development tapi bahasanya tuh susah. Bahasanya tuh kayak bahasa Indonesia tapi tuh bahasanya tuh karena ditranslatein dari bahasa Inggris yang bahasanya tinggi, jadinya bahasa Indonesia juga susah gitu. Dan itu aku males bacanya. Dan kalau misal udah buku yang kayak gitu ya udah maksudnya nggak usah dibaca. Bukan karena aku tuh nggak mau belajar dari situ, tapi karena apa ya emang nggak suka aja gitu ya. Mungkin beda kalau misal buku pelajaran ya. Kalau misal buku pelajaran itu kan harus dibaca gitu. Jadi udah beda tujuan kali ya. Kalau misal hobi kan berarti kita kan membaca apa yang kita suka gitu. Jadi ada temen aku sih yang dia itu barusan coba baca buku, dan itu dia juga minta tips gitu kan ke aku dan yang lain, kayak coba cari aja buku yang disukai gitu lah. Pokoknya dari situ bukunya tipis-tipis aja dulu gitu. Dari situ nanti lama-lama juga pasti kayak menemukan buku apa sih yang disuka. Oke, yang paling terakhir nih Kak. Ada komentar dari YouTube dari Izati yang ingin gabung Hangul Master biar ngedrakor nggak perlu pakai subtitle lagi. Boleh banget. Tinggal buka websitenya aja ya, hangulmaster.com. Teman-teman yang nonton ini join Hangul Master juga dan belajar bareng sama Kak Ogi. Siap. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi buat teman-teman. Terima kasih juga sekali lagi untuk Kak Oki Ayu Permata. Untuk sebentar. Baik Kak, ini apakah ada pesan sebelum menutup acara ini? Apakah Kak Oki ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kegiatan diakhiri?
Mungkin pesan kesannya ini aja sih, semangat untuk mencapai mimpi kalian. Kalau kalian misal nonton YouTube aku, di akhir itu ada tagline kayak don't forget to fight for your dreams gitu kan. Jadi meskipun aku tuh ngajarin bahasa Korea, tapi sebenarnya yang aku bawa, nilai-nilai yang aku bawa itu adalah kalau kita punya mimpi ya kita harus semangat untuk mencapai mimpi itu gitu. Meskipun aku sendiri juga kayak suka naik turun gitu ya, suka kadang down, nggak semangat, terus tapi naik lagi gitu. Tapi yang penting ya kita dilingkupi sama teman-teman yang baik gitu, yang selalu menyemangati kita. Jadi pokoknya jangan lupa untuk selalu semangat, semangat mencapai mimpi-mimpi terbesar kalian. Semangat belajarnya juga. Oh baik, ini sebelum saya tutup, kalau foto bersama gimana Kak? Buat teman-teman Boleh. semua, ayo yang belum on cam, silakan on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam. Yuk, masih ditunggu. Carla, Nila, nggak di terus. Kaira, Sakila, Tanaya, yuk dibuka kameranya. Yuk, yuk. Ferry, Zaki, udah nih. Masih ada. Yes, sepertinya udah ya. Yes, terima kasih Ferry. Oke, sudah bisa. Silakan Kak Umi untuk dimulai 1, 2, 3. Kimchi gitu ya. Kimchi gitu ya. Baik. 1, 2, 3. Udah kering nih kayaknya. Satu lagi ya. Bebas ya, bebas. Tangannya boleh gimana gitu ya. 1, 2, kimchi. Oke, thank you so much. Silakan Umi. Oke, terima kasih Mem. Baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di Focus to School tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi dan tetap sukses ya ke depannya. Amin, semuanya juga. Terima kasih Bu Nino. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah berkenan hadir di. Nanti tautan YouTube-nya akan diberikan oleh Kak Najwa. Oke, terima kasih.